I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian pagi ini? Pastinya masih tetap semangat dan juga sehat tentunya. Puji Tuhan ya, kita masih sehat sampai hari ini. Oh ya, sebelum kita mulai nih ibadah kita pada hari ini, minggu ini, kita buka dengan doa dulu, boleh? Oke, sikap berdoanya. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang ibadah Rocky mau dimulai. Berkati kakak-kakak Rocky, berkati kita yang menonton ibadah Rocky. Terima kasih juga atas kesehatan kita di sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Siapa yang semangat hari ini? Wah, semua semangat ya. Kita mau memuji Tuhan, pastinya harus semangat. Mau dengar firman Tuhan juga harus semangat dan juga sukacita tentunya ya. Tapi sebelum kita mulai memuji Tuhan, Kak Lore mau kalian bangkit berdiri dulu yuk ya, biar kita gerak-gerak supaya kita nggak ngantuk nanti saat dengar firman ya. Oke. Tapi sebelum kita gerak-gerak, ada yang kelupaan, yang hampir kelupaan Kak Lori untuk mengingetin kalian. Jangan lupa siapkan, siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatannya ya. Kalau sudah siapkan enak tuh ya, kita memuji Tuhannya lebih lepas ya. Oke, siap adik-adik, siap? Yuk kita sama-sama memuji Tuhan.
Where Jesus leads, Oh, I will go. oh, I will go. What Jesus says. What Jesus says, Oh, I will do. oh, I will do. Where Jesus leads. Where Jesus leads, Oh, I will go. oh, I will go. What Jesus says. What Jesus says, Oh, I will do. oh, here we go. And Jesus says, come follow me. Come follow me, 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 Come follow me. come follow me. Shalom adik-adik. Shalom, Kak Wahyu seneng banget. Boleh nggak Kak Wahyu nyanyi nih? Hari ini harinya Tuhan. Wah, seneng banget ya. Kak Wahyu percaya semua adik-adik yang saat ini ikut ibadah online Rocky merasakan hal yang sama seperti Kak Wahyu. Ada shalom, ada sukacita, ada damai sejahtera waktu kalian sungguh-sungguh berdoa. Dek, sebelum kita sama-sama buka Alkitabnya, sama-sama nanti kalau ada yang dicatat, Kak Wahyu ajak adik-adik untuk berdoa bersama ya untuk firman Tuhan hari ini. Ayo kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami bisa bersama-sama berdoa, memuji Tuhan dan kesempatan kami untuk membaca firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi berkat, menjadi benih buat setiap hal yang akan kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, urapi setiap kami, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, suci dan kuduskan kami Tuhan, dan siap menerima firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, permisi ya Dek, Kak Wahyu buka dulu maskernya ya. Oke, hari ini, kenapa tadi Kak Wahyu nyanyi? Hari ini harinya Tuhan. Hari Minggu harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan. Hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Semua hari harinya Tuhan. Iya, seneng banget. Hari ini Kak Wahyu itu dapat sharing firman dari Kak Yanti. Kak Yanti itu sharingkan dari Wahyu 3 ayat 19. Ini adek Kak Wahyu bacakan ya sharingnya. Jadi begini nih firman Tuhan. Barang siapa yang dikasihi Tuhan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kak Wahyu kaget dong dapat sharing firman ini dari Kak Yanti. Kalau disayang, dikasihi, kok dihajar sih? Disayang, kok kayaknya paradoks ya Dek ya, maksudnya kayak nggak sama gitu ya. Siapa yang dikasihi Tuhan malah ditegur, dihajar, supaya itu hati kita itu supaya rela dan bertobat. Apa ya? Kak Wahyu baca ulang, renungkan lagi apa ya maksudnya Kak Yanti sharing firman ini ya. Dek, pernah baca tentang Yohanes Pembaptis nggak? Coba angkat tangannya yang pernah dengar, pernah baca, atau yang sudah berulang-ulang dengar kata Yohanes Pembaptis. Angkat tangannya. Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Wah, 1000 adik Rocky. baik yang di Balikpapan, yang di luar kota ya. Wah, seneng banget. Yohanes Pembaptis. Kalau adik-adik ingat Yohanes Pembaptis, apa yuk yang dilakukan? Kalau yang suka baca Alkitab tuh dari Matius 3 tuh ayat 1
sampai 21. Yohanes Pembaptis datang dengan kesederhanaan walaupun dia anaknya Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth yang istimewa. Kalau sekarang mungkin anak pendeta ya seperti Kak Herol dan Kak Yanti ya, yang dikasih berkat kesempatan untuk mengajar. Yohanes Pembaptis tuh Dek, berani dia berani karena benar. Ya, ingat itu, beraninya karena benar. Karena Yohanes Pembaptis tahu dia punya tugas untuk memberitakan kepada orang-orang di zaman itu yang beberapa ribu tahun yang lalu yang masih bandel-bandel itu. Yohanes Pembaptis punya tugas untuk menegur mereka semua, untuk mengingatkan mereka semua bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Mungkin seperti Kak Yanti yang kasih sharing firman ini dari Wahyu 3 ayat 19, supaya Kak Wahyu ingat bahwa kalau Kak Wahyu disayang Tuhan, Tuhan akan menegur Kak Wahyu kalau kakak punya kesalahan lewat apa? Lewat firman Tuhan. Supaya apa? Supaya sikap Kak Wahyu yang gak benar dikoreksi, pikiran-pikiran kakak yang gak benar dikoreksi, supaya kakak kembali lagi melakukan firman. Contohnya nih, kalau kakak males-malesan, ada firman Tuhan loh yang disebutkan dari Mazmur itu yang, hei kamu belajarlah dari semut aja lo rajin. Jadi Kak Wahyu jadi ingat, oh iya, Kak Wahyu dikoreksi lagi. Nah, di zaman Yohanes Pembaptis, gak sedikit loh deh orang-orang yang udah kenal firman. Ada golongan orang-orang yang Imam Lewi, dari golongan Saduki, ada orang-orang Farisi yang mereka tahu banget itu Taurat Musa, hukum-hukum firman Allah, dan mereka tahu banget mereka adalah keturunan Abraham yang diberkati. Sayangnya mereka tidak melakukan firman Tuhan itu setiap hari. Jadi cuman tahu, baca, hafal, tapi tidak melakukannya. Nah, bedanya di sini, Dek. Jadi kalau di zaman dahulu Yohanes Pembaptis ingetin tuh orang-orang di zaman itu untuk bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Sekarang Kak Wahyu juga sama nih ya. Sama nih ingetin adik. Kalau ini udah hampir 2 tahun ya Dek kita ngalamin masa pandemi ya. Kita semua punya kebiasaan baru yang selalu ingat cuci tangan, pakai masker. Kalau dari luar rumah harus segera langsung mandi, bersih dan ganti bajunya. Kebiasaan baru ya Dek ya. Ini sebenarnya mirip banget loh. Seperti yang dulu dilakukan Yohanes Pembaptis untuk ngingetin orang-orang di zaman itu untuk ingat kerajaan Allah sudah dekat. Sama banget. Pandemi ini bukan pandemi deh. Kalau Kak Yanti Koeral tuh suka ingetin ini Corona Academy karena kita diajarkan hal-hal yang baru yang membuat kita jadi lebih baik. Sama, kalau yang suka bermain, baik itu indoor atau outdoor, ada yang suka olahraga. Enak kan deh ya olahraga ya, apa itu sepak bola, futsal, apalagi sih sepeda, lari-lari, main olahraga tenis, apa aja. Sesudah olahraga, kegiatan outdoor gitu, apa sih Dik yang kita rasain? Badan keringetan, kadang-kadang kena debu. Itu kalau olahraga nih. Tapi kalau adik-adik yang kebetulan weekend nih, punya kesempatan main di luar rumah, diajak papa mama ke pantai. Asik tuh, asik yes main lumpur. Bukan main lumpur, main pasir gitu. Main pasir, mau bikin castle, mau bikin bendungan, atau cuman main gunduk-gundukan pasir, main basah-basah gitu. Nah,
saat adik-adik masih main asik nih ya. Basah, kena lumpur, kena pasir, nggak kerasa gitu. Tapi pada saat kalian selesai main, ingat nggak apa yang diminta sama papa mama? Pertama kali, pasti kalian yang minta, ayo cuci tangannya yuk, dibersihin dulu tangannya, dibersihin, pakai sabun, pakai air mengalir, terus kemudian kalau sampai rumah, ayo kita mandi dulu deh. Adik-adik pasti diajak mandi dulu, bersih, disabun seluruh badan, dikeramas pakai shampoo sampai bersih nih, dibilas lagi sama air bersih. Gimana rasanya, seger nggak dek? Seger ya, habis main, asik nih. Yang tadi banyak kotor-kotor itu, sesudah mandi, bersih, pasti papa dan mama udah siapin baju baru nih. Yang diambil dari lemari, dari tempat penyimpanan. Yuk ganti baju dulu, kan udah mandi. Nggak mungkin dong pakai baju yang lama tadi yang habis main kena pasir, kena keringet, kena lumpur. Nggak mungkin dong. Adik-adik sesudah mandi pakai baju yang kotor, pasti pilih pakai baju yang bersih. Karena apa? Ini badan udah enak nih. Habis main, habis mandi, seger. Badannya seger, pakai baju yang itu tuh baru dicuci. Baunya wangi. Pakai nih, seger. Jadi habis itu adik-adik mau rileks, santai-santai dengerin musik atau baca buku atau cuman baring-baring gitu denger musik, radio atau sambil nyanyi-nyanyi atau punya mungkin dibolain sama papa mama nonton TV atau main game. Enak kan dek, badannya udah seger, bersih. Ini sama loh dek, sama kalau Kak Wahyu bikin persamaannya ya. Kalau waktu badan kita tadi kotor, kan nggak mungkin kita masih kotor gitu langsung karena kecapean langsung blek tidur gitu. Paling cuma sebentar, pasti papa mama cepet-cepet gantiin kalian bajunya, cepet-cepet bangunin, mandiin supaya apa? Supaya adik-adik tetap sehat. Badan yang sehat, kalian akan siap melakukan hal-hal yang asik yang lainnya, ya? Iya, sama. Kalau ada, ini persamaannya, badan yang kotor habis main, persamaannya kalau ada sikap kita yang gak sesuai dengan firman, berarti perlu dong dibersihkan. Pakai apa bersihinnya? Kalau kita mandi tadi, pakai air, pakai sabun. Kalau sikap kita yang kotor, berarti bersihnya pakai apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan ya dek. Kalau masih ada yang males-males, firman Tuhannya negur. Coba belajar ya dari semut ya, dia itu rajin. Kalau yang masih suka marah-marah, pasti diingetin dengan buah-buah roh. Ingat ya, harus sabar, harus punya pengendalian diri. Apalagi ya, banyak ya dek ya. Kalau sikap-sikap kita yang gak bener ya, kalau yang suka bantah, kalau suka yang nyolot, ada mama papa ngasih tahu sesuatu gitu langsung nyolot gitu, langsung ngejawab. Langsung diingetin nih sama firman Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu. Wah, gimana dek? Asik kan? Firman Tuhan itu asik banget ya. Cara menegur kita itu asik ya. Ngingetin kita lagi untuk selalu melakukan setiap hari sesuai firman Tuhan. Asik ya? Seneng ya? Coba kalau Kak Wahyu tanya ke Kak Icat yang ada di belakang kamera situ. Kak Icat asik gak sih sama firman Tuhan? Kak Icat bilang asik. Kak Wahyu bertanya, sekarang Kak Wahyu tanya sama adik-adik. Asik gak sih belajar firman Tuhan? Bisik-bisik adik-adik ngomongnya. Wah, nanti adik kalau ketemu langsung ya, boleh tuh teriak sama Kak Wahyu dari jarak jauh. Asik gak sih belajar firman Tuhan? Iya, asik karena apa? Wah,
Waktu kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita bahagia loh. Karena ada yang negur kita. Jadi setiap hari kita belajar jadi lebih baik. Itu asik banget. Nah, kalau hari ini kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang adik-adik nanti ya sama papa mama baca dari Matius pasal 3 ya dek, ayat 1 sampai 21 ya. Kak Wahyu kutip dari ayat ketiga, Matius pasal 3 ayat ketiga itu bunyinya begini dek. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kalau Tuhan berfirman 2000 tahun yang lalu bahwa ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, kerajaan Allah sudah dekat. Hari-hari ini juga loh dek. Lewat siapa? Lewat papa dan mama yang selalu setia ajarin adik-adik untuk berbuat baik setiap harinya. Gak cuma baik loh dek, benar menurut firman juga. Karena apa? Kalau adik-adik mulai dari kecil sudah dilatih, akan lebih mudah loh. Waktu adik selesai SD, selesai SMP, selesai SMA, kuliah, nanti akan mudah adik. Karena apa? Setiap ada yang salah, ada firman Tuhan yang mengingatkan kita, oh iya ya ini gak sesuai firman Tuhan. Kembali lagi ke firman Tuhan, contoh yang gampang tadi yang Kak Wahyu udah sebutkan. Kalau males diingetin lagi, jadi rajin. Kalau ada yang masih suka marah-marah, diingetin lagi untuk lebih bersabar, untuk lebih bisa mengendalikan dirinya. Kalau ada yang belum tepat waktu, akan diingetin lagi lewat firman Tuhan bahwa kita gak lama loh di dunia ini. Makanya harus ingat menghitung harinya, menghitung berkatnya Tuhan juga supaya kita ingat kita gak sendirian loh dek. Iya. Kak Wahyu berharap nih, seperti Kak Wahyu tadi yang dapat sharing firman dari Kak Yanti, dari Wahyu 3 ayat 19 tadi, barang siapa kukasihi itu maksudnya Tuhan yang mengasihi kita, maka kita akan ditegur, kita akan dihajar, dan kita harus rela supaya kita mau bertobat. Supaya lebih mudah, Kak Wahyu ringkas ya dek. Seperti tadi Kak Wahyu contohkan, kalau habis main yang kotor-kotor, berarti kita harus melakukan mandi bersih, pakai sabun dan ganti baju. Ganti baju. Kalau Kak Wahyu ringkas, berarti kalau kita berbuat salah, mungkin adik-adik nggak nyadar kalau, oh ini salah nggak sih? Makanya ada papa mama yang ngingetin, nak, ayo belajar lagi, lebih baik lagi. Tuh artinya adik-adik dilatih untuk menjadi lebih baik, harus bertobat. Kalau tadi habis mandi bersih harus ganti pakai baju yang bersih. Boleh ya Kak Wahyu ringkas tadi. Kalau kita harus melakukan sesuatu yang tidak benar, yang perlu ditegur oleh papa dan mama, adik-adik harus ganti baju pertobatan. Berani mengaku salah ya dek. Jangan mikir, oh nanti kalau aku ngaku salah bakalan dihukum. Adik mulai berarti ya mengakui kesalahannya ya dek. Kalau tadi masih sempat bohong, berani ya dek ngakuin salah ke papa mama supaya apa? Saat kita berani mengaku salah, kita
akan dilatih untuk bertobat, memulai sesuatu yang baru dan benar sesuai firman. Ingat-ingat ya Dek, pokoknya Adek habis mandi ganti baju baru gitu. Oh iya ya, ini mungkin ya yang disebut Kak Wahyu baju pertobatan ya. Supaya apa? Supaya enak, badannya enak, seger, ada damai sejahtera, ada sukacita. Jadi Adek tenang dan asik kalau mau berdoa, mesbah berdoa sama papa dan mama ya. Mesbah doanya asik ya, nyanyi barengnya juga asik, belajar firmannya juga asik. Kalau semuanya asik, adik-adik melakukan tugasnya mau belajar atau mau melakukan kegiatan hariannya, jadi lebih enak ya. Ingat ya adik-adik mungkin yang di kelas kecil, ingat pokoknya setiap hari waktu kalian mandi, oh iya sambil ingat-ingat nih, tadi apa ya yang masih belum selesai dikerjakan dan langsung ingat. Nanti habis mandi selesai badan seger ganti baju yang bersih, jadi ingat oh iya aku masih belum selesai nih tugasnya dikerjakan gitu ya. Pokoknya 2 hal ya Dek, berani mengaku salah yang pertama, yang kedua adik-adik bersedia untuk bertobat dan memulai hal yang baru sesuai firman. Sampai di sini Dek, Kak Wahyu percaya semuanya udah siap untuk apa? Ayat hafalan minggu ini. Oke, ini loh Kak Ica udah siap kan Dek? Dari Wahyu 3 ayat 19. Sama ya dengan tadi firman yang Kak Wahyu dapat dari Kak Yanti ya. Wahyu 3 ayat 19. Boleh adik-adik kelas besar boleh dicatat dulu. Wahyu 3 ayat 19. Dan ucapkan dengan penuh semangat ya. Yes! 1, 2, 3. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kayaknya Kak Wahyu nggak perlu 2 kali nih kalian sudah hafal nih ya. Keren adik-adik Rocky keren karena kalian dengar-dengeran firman Tuhan. Masih mau ucapkan bersama-sama Kak Wahyu. Oke. Wahyu 3 ayat 19. 1, 2, 3. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Haleluya. Sampai di sini adik-adik Kak Wahyu. Terima kasih ya. Kalian tetap semangat sampai belajar firman-Nya. Yuk, Kak Wahyu ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa firman Tuhan yang mengajari kami untuk berani mengaku salah dan berani untuk bertobat. Semua itu Tuhan hanya karena kasih setiamu dan urapanmu yang membuat kami tahu apa itu bertobat, apa itu melakukan hal yang benar sesuai firman. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kami mohon ya Tuhan urapanmu buat setiap adik-adik beserta papa mamanya, beserta keluarganya, dan berkat Tuhan senantiasa ada buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, ibadah online hari ini, pagi ini sudah selesai, puji Tuhan. Dan saatnya adik-adik
sama-sama mendapatkan berkat Tuhan, menerima berkat Tuhan ya Dek. Yang di rumah terima berkat dari Papa dan Mama. Dan kalau adik-adik kebetulan tidak ditemani Papa dan Mama, yuk terima berkat Tuhan dari kakak di sini. Tutup matanya, buka tangan dan terima berkat Tuhan. Turun untuk adik-adik Rocky semua. Sebab kehendak Tuhan, adik-adik semua semakin naik dan menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu kalian keluar, waktu kalian masuk, dan percayalah bahwa mulut adik-adik penuh kuasa. Genggam dua tangan adik-adik dan katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini akan dibuat berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang dibuat dengan tangan ini, dibuat Tuhan akan berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang adik-adik buat dengan tangan ini, dibuat berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.